Yang saya hormati Bapak Sekda Jawa Barat, Setiawan Wangsa Atmaja, Pak Yeri Yanuar selaku Kepala BKD Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Ibu Sarah Matun Kusminarin selaku FVP Karir dan Talent Management PT Telkom Indonesia, dan para peserta webinar dari seluruh tanah air yang hadir di kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap negara maju itu memiliki 3 indikator ya. Indikator pertama adalah infrastruktur dan ekonomi yang dianggap sangat maju. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau human capitalnya yang sangat produktif. Dan yang ketiganya adalah majunya reformasi birokrasi. Jadi kalau mau mengukur kemajuan bangsa-bangsa biasanya 3 ukuran itu yang dilakukan. Mengukur kemajuan ekonomi dan infrastrukturnya, kemudian sumber daya manusianya, dan yang ketiga adalah reformasi birokrasi. Apapun ideologi politiknya ya. Ada ideologi kapitalis, ada ideologi kerajaan, ada demokrasi, komunis, lain-lain. Ukurannya biasanya hanya 3 itu. Nah, dalam reformasi birokrasi ini, kuncinya adalah harus mau beradaptasi. Ya. Beradaptasi terhadap apa? Beradaptasi terhadap perubahan-perubahan kita didisrupsi oleh 2 urusan. Urusan pertama adalah disrupsi 4.0, disrupsi kedua adalah disrupsi COVID. Ya. Keduanya bagi kita SDM sumber daya manusia di birokrasi yang tidak mau beradaptasi terhadap 4.0, Anda pasti ketinggalan dan menjadi gerbong paling belakang. Dan Anda yang juga yang tidak mau beradaptasi terhadap disrupsi COVID, ya, yang membuat orang bingung harus ngerjain apa. Karena Anda tidak mau beradaptasi bahwa kita harus tetap produktif, walaupun tidak harus ke kantor misalkan. Ya. Nah, orang-orang yang tidak mau beradaptasi lah nanti yang umurnya pendek, ya, secara eksistensi kepegawaian kira-kira. Nah, sekarang kita lihat, coba tampilkan disrupsi 4.0 yang akan menghilangkan banyak pekerjaan, tapi juga akan menghadirkan juga jenis pekerjaan baru. Nah, jadi para BKD di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat, itu harus mampu menganalisa juga dari konsep hilangnya pekerjaan oleh 4.0, mana pekerjaan-pekerjaan baru yang dibutuhkan di birokrasi. Coba tampilkan yang satu lagi. Jadi ada hampir 80 juta pekerjaan akan hilang, tapi juga akan hadir 100 juta pekerjaan baru. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang akan mulai hilang, ya, adalah ini kepala BKD ya harus lebih mantap. Yang akan hilang itu adalah petugas-petugas yang entry data. Itu satu jenis pekerjaan, ya, Pak Yeri, yang akan hilang, Pak, di masa depan. Karena input data nanti otomatis oleh 4.0, oleh mesin. Jadi coba hitung sekarang berapa PNS yang kerjanya masih input data dalam tupoksinya. Pembukuan akuntansi, ya, di BPKAD misalkan, suatu hari akan digantikan seperti halnya perbankan yang juga pelan-pelan peran-peran rutin ini yang sekretaris administrasi eksekutif akan hilang.
ya. Kemudian hotline Ayeuna anu BKD ya siap. BKD anu ti Bapak abi masuk di laptop di laptop. udah aman? Oke. Nah, jadi ini tidak spesifik birokrasi ya, ini spesifik pekerjaan umum. Tapi BKD harus membedah ini. Coba BPSDM, BKD teliti. Ini kan versi pekerjaan umum. Ini versi birokrasi. Apa jenis-jenis yang sekarang existing ya? Itu yang sebenarnya akan hilang ya. Petugas pencatatan tuh Pak Yeri dan penyimpanan ini akan hilang ya. Yang ngirim-ngirim berita apa dan sebagainya lah kira-kira begitu. Ini akan hilang. Nah, oleh revolusi industri juga akan hadir pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin SDM-SDM di Jawa Barat khususnya mulai bergeser menganalisa data. Sampai hari ini urusan COVID Bapak Ibu kan yang paling pusing data. Sampai minggu ini masih ada data kematian yang tidak terlaporkan, data kesembuhan, data ini, data itu, data bansos, ada 50 juta katanya data bansos yang dikelirkan dan sebagainya sampai 10 triliun diselamatkan kemarin beritanya dan lain-lain ya. Jadi menurut saya salah satu kebutuhan di era 4.0 adalah data ya. Menganalisa data dan sebagainya. Kita masih berantakan. Dan seterusnya ya. Salah satu yang penting adalah sales dan communication skill, marketing, teknologi informasi itu udah pasti. Nah, jadi poin pertama dari saya adalah bisakah SDM talent ini melihat ya bahwa 4.0 itu benda apa, ini resiko ini yang sebenarnya. Jadi saya kan sudah menugaskan, belum ada update lagi. Mana pekerjaan-pekerjaan rutin di PNS Jawa Barat yang sebenarnya bisa secara teori digantikan oleh mesin. Sehingga si orang yang tadi tergantikan, Pak Yeri, kita rotasi mutasi ke tupoksi baru di jabatan fungsional, mempromosikan rebana, itu butuh tim mungkin 100 orang. Ya, jadi kerjanya itu jelas sesuai tujuan dan konkret gitu kan, mengolah data tentang Jabar Selatan, mempromosikan. Jadi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan promosi kebirokrasian itu kita butuh tinggi analisa-analisa. Nah, ini satu disrupsi dalam keseharian kita. Disrupsi kedua adalah COVID ya. Nah, coba tampilkan 6 budaya baru yang akan hadir kepada kita gara-gara COVID. Yang pertama adalah semua PNS ASN harus punya skill digital, harus punya akun media sosial. Karena masyarakat hari ini kalau mau komplain, itu cukup pakai HP, ya. Bisa secara formal, makanya semua unit harus punya aplikasi, media komplain, dan sebagainya. Sekarang kan bikin viral gampang. Bapak korupsi tinggal direkam, atau pungli, atau kasar tinggal direkam, diviralkan, rame, dan seterusnya. Itu kan digital hari ini seperti ini. Ya. Jadi tidak boleh ada PNS ASN di Jawa Barat yang tidak paham digital. Sebelum COVID, digital itu pilihan. Setelah COVID, skill digital itu paksaan, wajib. Ya. Kemudian akan hadir semangat solidaritas oleh COVID ini. Jangan banyak mengeluh. Profesi ASN PNS ini yang paling dijamin oleh negara, makanya banyak yang ngiri jadi ASN PNS itu selama COVID kan, yang lain di PHK, ini macam, kita pendapatan tetap. Makanya kalau diminta sodako, sedekah, sumbangan, ya bersemangatlah, bersyukur, menjadi orang tangan di atas, ya bukan tangan di bawah. Yang ketiganya akan lahir ekonomi-ekonomi yang kuat,
oleh pandemi COVID ternyata adalah pangan, kesehatan, dan digital. Salah satunya adalah ekonomi kuat yang kita bisa geser. Yang keempatnya adalah budaya kesehatan yang makin tinggi. Nah, ini yang terpenting. Yang kelimanya adalah dulu kita menganggap tinggal, bekerja, dan bermain itu adalah 3 tempat yang berbeda. Sekarang tinggal, kerja, dan bermain itu bisa di tempat yang sama. Jadi sebenarnya ASN PNS itu, Pak Yeri dan kawan-kawan, harus dianalisa. Jangan-jangan ada yang bisa bekerja di rumah selamanya. Karena output dari tupoksi pekerjaannya itu adalah output yang konkret KPI-nya, Key Performance Index-nya, kira-kira begitu. Ya. Sehingga kalau dia bekerja di rumah, dia menghemat bensin, menghemat stres, ya, dan lain sebagainya dalam perjalanan rumah, kantor rumah. Nah, itu bisa mulai dibahas dari sekarang. Ya. Jenis-jenis tupoksi apa yang tidak perlu ke kantor. Dan terakhir adalah budaya baru kita tidak bersentuhan, ya, dan lain sebagainya, itu akan mewarnai dunia baru kita di pasca COVID. Nah, yang ketiganya, tadi disrupsi 4.0, ada disrupsi COVID, nah sekarang adalah teori kolaborasi. Kolaborasi itu teorinya adalah 5, sebutnya pentahelix. Ya. A, B, C, G, M. A-nya akademisi, B-nya bisnis, C-nya komunitas, G-nya government, M-nya media, kira-kira begitu. Apa poinnya untuk birokrasi? Jangan pernah menganggap urusan membangun negeri ini hanya urusan birokrasi. Itu pola pikir jadul, ya. Semua yang mencintai negeri ini bisa diajak bergabung untuk menjadi bagian dari birokrasi. Bisa bentuknya PNS, bisa bentuknya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya. Bisa membentuk tim ad hoc, bisa mereka itu diajak sebagai tim penasehat di dinas-dinas. Inilah pola pikir yang kami bawa di Jawa Barat, yang seringkali orang tidak paham. Ada yang mengkritisi, kenapa ada orang luar ikut-ikutan ke birokrasi. Mereka tidak paham bahwa membangun peradaban itu adalah kolaboratif. Kalau semua urusan hanya oleh pemerintah, kita hanya 1/5 kekuatan. Bergabung kita dengan akademisi, 2/5 kekuatan. 5-nya bergabung, 100% kekuatan. Bayangkan kalau COVID kita hanya oleh pemerintah, bisa nggak? Nggak bisa. Karena butuh komunitas mengkampanyekan, butuh masyarakat, butuh media, supaya PPKM lancar, hoax diberantas oleh media, bisnis bantu oksigen konsentrator, akademisi menghitung prediksi-prediksi. COVID mengajarkan bahwa menyelesaikan negeri ini harus dengan kolaborasi. Ya. Nah, oleh karena itulah Jawa Barat coba tampilkan membangun birokrasinya di 3 tahap, ya. Ada government tahap 1, yaitu rule based governance, ya. Ini jadul tapi masih banyak di Indonesia. Apa itu rule based governance? Jadi ada aturan, ada inovasi, gitu. Nih, ya, yang kuning ini masih banyak. Oh, adik, wahai masyarakat, nggak boleh ada kegiatan itu karena nggak ada aturannya, nggak ada dasar hukumnya, kan hobinya kita gitu. Nggak ada perpresnya, permendagrinya lah, apalah gitu. Ini pemikiran yang sangat jadul. Inovasi itu suka lebih dulu mendahului peraturan, Pak, Bu. Ingat nggak waktu ojol rame-rame di awal? Ojol dilarang, ini dilarang karena peraturannya rame. Itu karena peraturannya telat dibanding si transportasi online yang sudah beredar di masyarakat. Dulu ada Uber awalnya kan, kemudian Gojek, Grab, dan seterusnya. Itu contoh inovasi mendahului aturan, sudah beroperasi di masyarakat, pemerintahnya gagap,
tidak bisa merespon karena birokrasinya masih birokrasi yang tahap 1 tadi. Nah, sekarang mayoritas di Indonesia adalah birokrasi tahap 2, birokrasi performa. Apa itu? Yang bagus dapat piala, ada piala WTP, ada piala Adipura, ada piala kesehatan, pendidikan, apalah banyak lah kira-kira begitu. Yang jelek dikasih disinsentif, nggak ada masalah. Tapi kelemahan tahap 2 ini Bapak Ibu, masih menganggap urusan pembangunan itu wilayah birokrasi aja. Ya, hampir semua orang polanya seperti itu. Nah, Jawa Barat sedang memasuki birokrasi tahap 3, yaitu birokrasi dinamis atau kolaboratif. Makanya dibangunlah mengajak pihak-pihak pentahelix tadi untuk bergabung di sini. Gubernur punya tim penasehat, namanya TAP, tim akselerasi pembangunan. Dinas-dinas ada tim penasehatnya juga. Saya mendirikan Jabar Sabar Hoax, provinsi lain nggak ada, tapi kami bikin. Siapa isinya? Mayoritas bukan ASN, ya karena speknya memang belum banyak yang bisa. Kita bikin Jabar Digital Service yang membangun Picobar yang kita banggakan dan seterusnya. Jadi inilah adaptasi-adaptasi yang dilakukan. Jadi kesimpulannya, kalau Anda dan semua dari kita ASN tidak mau beradaptasi, terlalu kaku melihat aturan existing, tidak bisa memprediksi masa depan, tidak sanggup beradaptasi dengan disrupsi, baik 4.0 maupun COVID, Anda ini jadul, ya. Anda ini tidak relevan, Anda ini pasti tidak sanggup bersaing. Nah, saya titip, ya, para talenta-talenta di Jawa Barat khususnya, harus sanggup beradaptasi, harus sanggup memprediksi masa depan, harus mau belajar lagi dan menjadi pemenang di masa depan. Kerja produktif, gitu ya, dengan kerja cerdas, tidak harus selalu kerja keras, jadi harus dikombinasi dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja berkualitas. Nah, mudah-mudahan pengantar dari saya menguatkan semangat agar di Jawa Barat juara lahir batin. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu Jawa Barat sekarang punya sistem karir, sistem merit ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham, sistem merit di mana karirnya ASN di Jawa Barat itu sekarang sudah sangat canggih, juara 1 se-Indonesia, yang menyebabkan satu-satunya pemerintah yang tidak perlu ada lelang jabatan hanya Jawa Barat. Karena sistemnya sudah sangat objektif, tidak ada KKN dijamin, kira-kira begitu. Ya. Komputer akan menghitung mana-mana yang layak masuk 3 besar di setiap unit kerja. Karena seorang individu di Jawa Barat dengan sistem merit akan dinilai oleh atasan setiap harinya, akan dinilai oleh kolega setara dari samping, dan akan dinilai oleh bawahan dari bawah. Jadi jangan asal Bapak senang terlihat oke oleh atasan padahal menginjak bawahan. Nah, di Jawa Barat, tiap hari, tiap minggu, itu yang namanya PNS akan dinilai oleh atasannya, kolega sampingnya, dan staf di bawah. Sehingga bisa saja dia pintar, tapi kata bawahannya dia suka narik-narik duit, minta-minta duit misalnya. Bisa saja nilai intelektualitasnya juara, tapi ternyata punya masalah moral yang bawahannya tahu. Nah, hari ini kita memiliki sistem yang sangat lengkap. Makanya di Jawa Barat jangan macam-macam, kerja aja yang benar. Fokus pada prestasi, ya, memimpin dengan baik, jaga hubungan sosial dengan ramah dan sebagainya. Orang-orang itulah yang nanti karirnya akan naik. Bahkan tiap bulan kami bikin inovasi employee of the month, ya, yang kami beri hadiah uang, hadiah reward, dan masuk prioritas karir dan lain-lain, semata-mata untuk kita mengapresiasi talent-talent terbaik. Sehingga saya kalau tidak lagi jadi gubernur, Bapak Ibu,
saya mewariskan sebuah sistem human capital yang objektif, ya, yang produktif, dan itulah yang akan membawa Jabar juara lahir batin siapapun pemimpin atau gubernur. Itu kira-kira legacy dan warisan saya. Dan sistem merit yang juara se-Indonesia ini silahkan jadi inspirasi mungkin untuk daerah-daerah lain se-Indonesia, silahkan karena semua demi NKRI juga. Kurangi kompetisi kata kolaborasi karena semua dari kita adalah NKRI. Itu saja semangat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan acara webinar terkait akuisisi talenta nasional. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan manfaat dari acara ini. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara webinar akuisisi talenta nasional 1 bertema Start Your Journey with Us, akuisisi talenta nasional of West Java Government, Build Indonesia Start from West Java secara resmi saya mulai. Terima kasih, atur nuhun, selamat melaksanakan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.